真是有个好玄孙。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nah Film. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga masih pada sehat semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Babang Xiao dalam Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 247. Yang mana pada Perfect World episode 247 ini menceritakan Xiao yang akhirnya melihat orang-orang wilayah asing yang kini sudah muncul. Dan kita akan melihat kekuatan wilayah asing yang ternyata memang sangat menakutkan. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini pun cicit buyut Wangda muncul dan menentang dekret yang dikeluarkan kemarin. Meng Tianzeng pun bertanya apakah orang ini masih ingin menghalangi, padahal leluhur keluarga Wang sudah mengatakan ini. Di sini pun cicit buyut Wangda yang baru saja kembali dari luar tidak menyangka jika ternyata hanya seorang Meng Tianzeng yang memaksa keluarga Wang melakukan ini. Dan merasa kepala keluarga Wang tidak bisa memberantas akar masalah, orang ini meminta kepala keluarga Wang turun tahta saja. Mendengar itu Meng Tianzeng tahu jika ternyata orang ini mengincar posisi kepala keluarga. Dan di sini pun Meng Tianzeng bertanya apakah penyerangan keluarga Wang kepada Huang juga atas perintah orang ini. Namun orang ini merasa jika Huang begitu lemah dan tidak pantas dia perhatikan. Dan dia hanya kebetulan mengetahui serta sedikit mengatakan jika tidak boleh membiarkan ancaman masa depan untuk keluarga Wang. Mendengar itu pun Meng Tianzeng merasa jika dengan kata lain masalah ini dimulai karena orang tersebut. Namun menurut orang ini, keluarga Wang punya keputusan sendiri. Dan Meng Tianzeng yang adalah orang luar, meskipun mempunyai kemampuan luar biasa, namun juga sulit berbuat seenaknya di sini. Melihat Meng Tianzeng mengeluarkan auranya, Wangda pun bertanya dia ingin melakukan apa. Dan Meng Tianzeng mengatakan karena pelaku utamanya sudah ada di sini, maka tentu saja beliau ingin meminta penjelasan. Dengan cepat pun Wangda melindungi cicit buyutnya itu. Akan tetapi dia tetap terlempar, hanya terkena sedikit serangan dari Meng Tianzeng. Meng Tianzeng pun marah karena dirinya yang biasanya bersikap baik, namun generasi muda malah berteriak sesuka hati di hadapan beliau. Bahkan mereka berulang kali mengatakan ingin menyingkirkan Xiao muridnya itu. Sementara Jinmu meminta Wangxi kakak iparnya itu tidak khawatir karena yang bisa bertarung imbang dengan leluhur keluarga Wang bukanlah Huang. Dan Jinsan kakaknya pasti akan membalaskan dendam kemarahan Wangxi setelah Jinsan keluar dari pengasingan. Yao Yue yang mendengar jika mereka masih tidak terima pun meminta mereka memanggil Jinsan, sementara Yao Yue akan memanggil Huang agar mereka berduel. Setelah itu terlihat jika Xiao bersama keempat tetua sudah kembali ke Akademi Tianzhen. Cao Yuseng pun langsung menepuk Xiao karena Xiao sekarang bisa berjalan dengan sombong di 9 langit dan 10 bumi ini. Akan tetapi semut kecil langsung menghajarnya karena Cao Yuseng menepuk bahu Xiao tempat semut kecil berada. Sementara Tai Yin itu terlihat senang melihat dua bocah konyol itu terus berdebat. Kemudian Meng Tianzeng mengatakan jika Wang Changsheng selalu keras kepala. Yang mana kompromi kali ini bukan karena dia takut pada tetua agung, melainkan dia merasakan badai akan datang. Oleh karena itu, Wang Changsheng sengaja menggunakan kesempatan ini untuk berlatih tertutup. Kemudian terlihat tetua keempat menyerang karena ada yang berani menerobos Akademi Tianzhen. Namun di sini muncul orang yang terluka sambil mengatakan jika perbatasan Langit Merah meminta bantuan. Karena ada sebuah teko hitam besar menghancurkan kota yang mana kekuatan wilayah asing sudah menyerang. Mendengar itu pun semut kecil merasa jika jangan-jangan itu tungku pelebur abadi. Kemudian orang ini juga memberitahu tetua agung jika wilayah asing menggunakan darah makhluk hidup 9 langit 10 bumi sebagai persembahan untuk membuka jalur. Dan makhluk hidup di perbatasan hancur, bahkan mereka mati dengan mata tidak terpejam. Mendengar itu pun tetua keempat terkejut karena benteng perbatasan Langit Merah yang sangat kokoh itu bisa runtuh.
yang mana berarti benteng kuno lainnya yang setara mungkin juga tidak selamat. Tetua Meng Tianzeng pun meminta untuk tidak panik karena meskipun wilayah asing menyerang, namun 9 langit 10 bumi juga sudah bersiap. Dan beliau langsung mengeluarkan trompet tanduk naga leluhur untuk segera memanggil semua keluarga dan klan besar dan bergegas ke perbatasan. Mendengar panggilan dari trompet itu pun, semua klan besar langsung memenuhi panggilan, di antaranya Gunung Baigu, klan Mulan, keluarga Su, dan keluarga Lu. Dan bagi Tetua Agung, meski wilayah asing kuat, namun mereka tidak bisa menghalangi 9 langit 10 bumi. Dan karena dulu wilayah asing bisa mundur, maka hari ini pasti mereka bisa diusir juga. Meng Tianzeng juga memberitahu jika situasi pertempuran mendesak, maka dari itu para jenius muda tetap tinggal di sini dan berlatih dengan tenang. Dan Meng Tianzeng serta semua orang tua akan berangkat dulu, sementara pasukan bantuan berikutnya yang akan bergegas membantu perbatasan Langit Merah. Namun menurut Chi Hao, tidak ada gunanya mereka tetap tinggal duduk di sini, karena masa tergelap dalam sejarah telah tiba dan sudah tidak ada lagi waktu damai untuk mereka terus berlatih. Kemudian terlihat Tetua Wei Jing langsung menahan para jenius Akademi Suci yang berniat pergi juga. Karena jika pergi sekarang, sama saja mereka mencari mati. Dan menurut Tetua Wei Jing, nyawa mereka adalah masa depan bagi 9 langit 10 bumi. Meng Tianzeng pun juga mengatakan jika para orang tua ini tidak benar-benar akan menaruh semua harapan pada anak muda ini. Di sini pun para klan lain muncul sambil berkata jika para pendahulu melindungi mereka hingga dewasa. Yang mana hari ini giliran mereka untuk melindungi para jenius muda tersebut. Dan jika wilayah asing mau datang, maka harus melewati mayat mereka dulu. Meng Tianzeng pun sadar jika fondasi 9 langit 10 bumi tidak hanya satu generasi, karena setiap generasi memiliki jenius yang bersembunyi. Oleh karena itu, para jenius ini harus berlatih tertutup dengan tenang dan menunggu hari depan. Akan tetapi Lanxian pun tidak ingin hanya menunggu kabar. Dan para jenius ini ingin melihat dari jauh serta mengingat wajah para pendahulu. Maka dari itu mereka meminta Tetua Agung membiarkan mereka mengantar para senior sebentar. Yang mana meski hanya melihat ke arah medan perang, namun ini juga agar mereka bisa mengingat jalan ini. Mendengar tekad mereka pun, Tetua Ziying akan membawa mereka agar bisa melihat sendiri betapa kejamnya wilayah asing dan betapa kejamnya perang. Dan agar mereka mengingat bagaimana para pendahulu hari ini berlumuran darah. Serta kelak para pemuda ini harus membalaskan dendam mereka. Di sini pun Tetua Wei Jing meminta agar Tetua Ziying langsung membuka formasi dan mengirim para pemuda ini kembali jika ada sedikit saja bahaya di depan. Dan jika kurang satu orang saja, maka Tetua Wei Jing akan meminta pertanggungjawaban dari Tetua Ziying. Kemudian terlihat jika mereka langsung berangkat ke medan perang tersebut. Di sini Mo Dao tidak menyangka jika perang besar akhirnya dimulai. Namun dia malah berada di pihak Chi Hao. Di sini pun Meng Tianzeng memberitahu jika dunia kuno primordial pernah dibagi menjadi banyak wilayah, namun kemudian runtuh dalam pertempuran akhir era Ancient Immortal. Dan perbatasan Langit Merah dulunya bernama Langit Duka Perpisahan. Tetua Ziying juga memberitahu jika dendam True Immortal yang gugur sulit dihilangkan. Maka dari itu, generasi setelahnya membangun benteng dengan tulang abadi para pahlawan untuk menahan musuh. Akan tetapi sekarang semua itu hancur. Dan ini juga termasuk aib besar bagi 9 langit 10 bumi. Setelah itu muncul tangan sang abadi, yaitu Master Ranah True Immortal wilayah asing. Dan menurut orang ini, dunia ini akan segera kembali ke pelukan sang abadi. Akan tetapi di sini pun muncul resonansi run dari semua klan yang berusaha menahan serangan tangan ini. Namun menurut orang ini, jika generasi sekarang ini tidak sebaik generasi sebelumnya. Dan orang dari era sebelumnya yang adalah nenek moyang 9 langit 10 bumi berteriak tentang bertempur sampai mati, namun pada akhirnya tulang mereka dihancurkan dan dibuang untuk makanan anjing. Bahkan True Immortal yang disebut-sebut akhirnya merangkak memohon ampun. Di sini pun Tetua Agung memberitahu jika orang ini adalah master abadi yang masih hidup dari era sebelumnya. Dan karena bisa bertarung dengannya, maka para jenius tidak boleh berkecil hati. Tetua Ziying juga mengatakan jika barusan mereka semua menyerang bersama, bertarung dengannya dan tidak kalah, serta berakhir imbang. Yang mana ini membuktikan kekuatan besar saat semua klan bersatu. Su Mingxuan pun mengatakan jika dinding pembatas dunia tidak mudah ditembus. Yang mana jika wilayah asing bisa menyapu 9 langit dan 10 bumi dengan mudah, maka sang abadi ini tidak mungkin banyak bicara seperti tadi. Meng Tianzeng pun merasa jika sang abadi itu bersusah payah mengintimidasi mereka karena dia tidak yakin bahwa sekarang wilayah asing tidak bisa melewati dinding pembatas dunia ini. Dan meski dia sang abadi, tapi dia hanya bisa mengulurkan satu tangan.
yang mana tak hanya jangkauannya terbatas, tetapi juga ditekan dan ditolak oleh aturan dunia ini. Dan semakin lama pengaruhnya semakin besar, yang mana wilayah asing tidak mungkin bisa menyapu dunia ini. Di sini Tetua Agung ingin semua orang melihat jika yang disebut kekuatan Sang Abadi terkuat dari era sebelumnya tidaklah semengerikan itu. Terlihat Si Hao panik melihat Tetua Agung ditangkap oleh tangan tersebut. Akan tetapi Tetua Agung pun langsung mengeluarkan naga dari terumpet tanduk naga leluhur tadi. Setelah itu pun, Tetua Agung juga mengeluarkan lukisan 10 alamnya. Dan hal itu membuat kemunculan naga 10 alam karena terumpet tanduk naga leluhur beresonansi dengan lukisan 10 alam. Tetua Meng Tianzeng pun tahu jika tangan Sang Abadi ini tidak akan bisa membunuh beliau. Karena beliau membuktikan dengan artefak immortal jika kultivasi setengah langkah true immortal sudah bisa melukai Sang Abadi ini. Terlihat Sang Abadi ini marah karena jika tidak ada artefak nenek moyang untuk bertahan hidup, orang-orang 9 langit 10 bumi tidak akan bisa bertahan lama. Tetua Agung pun memberitahu jika bukan karena ada masalah di dunia ini yang membuat mereka tidak bisa melangkah ke tahap akhir, maka mereka sudah tidak akan membiarkan orang ini bersikap sombong. Dan Tetua Agung meminta untuk diberi wilayah yang bisa menjadi immortal, maka dalam waktu 10 tahun, beliau akan bisa membunuh Sang Abadi ini menggunakan tangan beliau sendiri. Akan tetapi menurut orang ini, setengah langkah true immortal tetaplah bukan true immortal. Dan sebanyak apapun Meng Tianzeng bicara, tetap saja tidak berguna. Meng Tianzeng pun yakin, meski jalan di depan mata terputus, namun belum tentu di masa depan jalan immortal benar-benar terputus. Sang Abadi ini pun meminta mereka untuk menyerah, karena jika tidak, maka dia akan memusnahkan 9 generasi 9 langit 10 bumi. Di sini Tetua Agung pun meminta para anak muda ini untuk tidak khawatir, karena meskipun para orang tua ini tidak ada harapan menjadi true immortal, akan tetapi para pemuda ini berbeda. Dan karena wilayah asing membuat kedua dunia terhubung, maka lingkungan akan berubah besar. Yang mana suatu hari nanti, mereka pasti bisa memasuki ranah jalan immortal dan membalas dendam berdarah dunia mereka. Terlihat Tetua Agung pun langsung menyerang tengkorak itu. Merasa mereka tidak terima, Sang Abadi ini pun mempersilahkan mereka untuk bertarung. Di sini pun para tetua merasa jika pasti ada alasan di baliknya karena wilayah asing sudah terburu-buru mengintimidasi padahal sudah ditekan oleh aturan langit dan bumi seperti ini. Dan Tetua Agung meminta tetua keempat untuk menyuruh orang memeriksa sejarah pertempuran perbatasan langit merah sebelumnya. Kemudian muncul Dituo, yaitu master wilayah asing yang sudah berlatih selama 100.000 tahun. Dan dia menantang siapa yang akan bertarung dengannya. Di sini pun Xiang Feng dari Akademi Suci langsung menerima tantangan Dituo ini. Namun dengan menggunakan satu serangannya pun, Dituo mampu mengalahkan Xiang Feng ini. Padahal Dituo bahkan belum menggunakan teknik ilahi sendiri dan hanya menggunakan hukum dari 9 langit 10 bumi. Di sini pun Tetua Ziying bertanya siapa sebenarnya orang ini. Dan Dituo mengatakan jika 100.000 tahun lalu dia ada di peringkat ke-19 di antara generasi yang sama. Kemudian Raja Cincin Darah yang sudah berlatih selama 50.000 tahun muncul serta menantang siapa yang akan bertarung dengannya. Di sini pun semut kecil berniat untuk menghadapi Raja Cincin Darah ini. Karena dendam berdarah garis keturunan semut tanduk langit sudah waktunya diselesaikan dengan mereka. Di sini pun Raja Cincin Darah bertanya apakah di dunia ini tidak punya orang lagi hingga menyuruh serangga yang belum dewasa untuk bertempur. Namun semut kecil marah karena dia sudah berlatih selama 20 tahun penuh. Di sini pun Tetua Agung langsung menahan semut kecil ini. Setelah itu pun muncul Chu Sanhe, yaitu pria terkuat 500.000 tahun yang lalu dan akan melawan Raja Cincin Darah ini. Di sini pun Petapa Jigu tahu jika dia adalah orang terkuat 500.000 tahun lalu dan dikenal memiliki aura Raja Tirani serta bisa menyapu semua pahlawan. Tetua Ziying pun meminta Chu Sanhe untuk berhenti karena lukanya belum sembuh. Akan tetapi bagi Chu Sanhe, luka justru menjadi latihan. Dan karena dia adalah orang terkuat di masa itu, kebetulan bisa menguji kekuatan wilayah asing bagi mereka. Terlihat mereka berdua mengeluarkan kekuatan masing-masing untuk saling menyerang satu sama lain. Dan kemudian Raja Cincin Darah ini langsung menyerang Chu Sanhe ini. Akan tetapi Chu Sanhe langsung mengeluarkan kekuatan yang langsung membuat Raja Cincin Darah ini hancur berkeping-keping. Kemudian sebelum mati Chu Sanhe memberitahu jika wilayah asing bukannya tidak bisa dikalahkan. Yang mana mereka semua bisa menyerang wilayah asing ini. Di sini pun Wuren tidak menyangka jika Chu Sanhe ternyata bisa memelihara cahaya hitam putih kehidupan dan kematian khas zona terlarang di dalam tubuh. Akan tetapi Chu Sanhe ini hanya bisa membunuh kultivator peringkat ke-11 dari 50.000 tahun lalu wilayah asing.
Dan merasa terlalu lama, Wuren pun meminta agar lebih baik dibagi menjadi 3 kelompok agar pertempuran cepat selesai. Setelah itu pun muncul Haidan, Du Dongliu, dan petapa 8 lengan dari wilayah asing. Dan petapa 8 lengan yang sudah berlatih 20.000 tahun bertanya siapa yang akan melawan dirinya. Di sini pun Dewa Rambut Merah muncul dan akan melawan petapa 8 lengan ini. Yao Yui pun tahu jika Dewa Rambut Merah ini sudah berlatih teknik pembakar langit. Yang mana teknik ini di era Ancient Immortal pernah mengalahkan banyak kultivator wilayah asing. Petapa 8 lengan pun sadar jika ternyata Dewa Rambut Merah adalah keturunan wilayah asing karena ada darah bercampur perak di dalamnya. Namun dia tetap menghabisinya karena Dewa Rambut Merah ini terlalu keras kepala. Terlihat Haidan pun juga mengalahkan 1 orang yang melawannya. Setelah itu Du Dongliu yang sudah berlatih 25 tahun bertanya siapa yang akan melawan dirinya. Di sini pun semut kecil berusaha untuk melawan. Akan tetapi si Hao dengan cepat menggunakan ranting willow-nya untuk menyerang serangan yang muncul dari retakan ruang itu. Sementara Du Dongliu merasa bersemangat melihat bibit pohon dunia, benih energi ungu primordial, dan benih yin yang berada di dalam para jenius itu. Dan melihat itu pun, Tang Wu serta orang-orang dari wilayah asing ini langsung berusaha menyerang mereka. Akan tetapi dengan menggunakan teknik 6 jalan reinkarnasinya, si Hao langsung menahan mereka. Bahkan si Hao menantang agar mereka semua melawan si Hao. Dan pada Perfect World episode 248, terlihat para jenius 9 langit 10 bumi akan menghadapi orang-orang wilayah asing ini, yang mana akan terlihat pertempuran besar hidup dan mati. Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 247 ini. Ternyata kekuatan orang-orang wilayah asing ini memang terlalu menakutkan ya. Dan bagaimanakah pertarungan besar itu berlangsung? Kita tunggu saja dalam Perfect World episode 248. Akhir kata, selamat berakhir pekan di akhir tahun ini. Dan see you next episode.